Shalom kekasih-kekasih Allah yang luar biasa. Kita bersyukur pada hari ini diberikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan dan bisa bangun kembali dan melakukan aktivitas seperti biasa. Dan kita diberikan juga kesempatan untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari buku Richard J. Foster yang bertemakan tentang disiplin pengakuan. Tetapi sebelum itu, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya mau perkenalkan diri. Nama saya Deli Peru Sirait, saya Prodi Teologi angkatan 2017. Pengakuan, berarti sama dengan mengakui. Kita tidak perlu bertanya apa itu pengakuan, apa itu arti mengakui. Kita sejak kecil sudah diajarkan untuk mengakui sesuatu, mengakui apa yang kita perbuat. Seperti anak kecil contohnya melakukan memecahkan puas bunga secara tidak sengaja, pasti kita mengakui ke orang tuanya. Seperti ini, "Ma, aku sudah memecahkan puas bunga." Ingat, begitu juga kita seperti kita orang Kristen. Kita sudah diajarkan loh dari sejak lahir. Kita diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan pengakuan sejak dulu untuk mengakui dosa-dosa dan mengakui perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita flashback Bapak Ibu Saudara 2000 tahun yang lalu, ingat loh, Tuhan Yesus Raja dari segala raja turun ke dunia, merendahkan hati, merendahkan dirinya loh, itu menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tapi kita masih saja melakukan dosa, masih saja melakukan perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Kita terkadang tidak tahu diri, Bapak Ibu Saudara. Kita terkadang melakukan dosa tapi juga tidak kita akuin di hadapan Tuhan. Jangan gitu, Bapak Ibu Saudara. Berarti kematian Tuhan di kayu salib selama ini sia-sia dong. Berarti Tuhan mati di kayu salib sia-sia, menebus dosa kita sia-sia. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ingat Bapak Ibu Saudara, masa kita mau rela menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Kita pasti tidak mau, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin, Bapak Ibu Saudara dan yang lain-lain yakin pasti tidak mau menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tapi yuk Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa sama kita loh. Kuasa. Cobalah kita pikirkan kuasa untuk kita melakukan pengakuan dosa dan minta ampun di dalam namanya. Tapi masih aja kita tidak mau. Kita dapat kuasa itu cara cuma-cuma loh, bukannya bayar, pasti gratis. Tapi terkadang kita nggak mau melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Wah, apa coba? Yuk Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakui dosa-dosa kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah mengakui dosa dan menerima pengampunan, kita akan merasa sukacita, akan merasa bebas, lepas seperti di pantai, seperti ini. Kita akan bebas dari dosa-dosa. Kita juga akan tidak merasa sendiri. Kita akan merasakan kehadiran Allah yang luar biasa, kehadiran Allah yang setiap hari. Banyak yang berkata, ya Tuhan kan Maha Pengampun. Ya pasti Tuhan mengampuni kita lah. Iya betul, Tuhan Maha Pengampun, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menerima pengampunan kita. Tapi kitanya gimana? Kalau kita hanya sekedar minta ampun saja, ya sia-sia engkau minta ampun. Kalau kita hanya mengampuni, tidak melakukan pengakuan, ya buat apa Bapak Ibu Saudara? Ingat, kita itu diberikan kuasa untuk menerima, untuk kita melakukan pengakuan dosa. Terkadang kita berdoa, Tuhan ampuni kami Tuhan, kesalahan kami yang sengaja pun tidak sengaja. Ya, amin, udah cukup. Iya, enough. Tuhan pasti mengampuni, tapi yakinlah engkau akan melakukan kesalahan seperti melakukan dosa itu kembali. Tapi ketika kita sudah melakukan pengakuan dosa, Bapak Ibu Saudara, ingat, kita akan diingatkan. Pasti bilang, ketika kita mencuri, Tuhan, aku tadi mencuri, Tuhan ampuni aku. Gini, ya aku minta ampun Tuhan.
Pasti suatu saat akan diingatkan. Ketika kita mau mencuri lagi, ingat apa dia bilang? Jangan. Engkau sudah minta ampun, engkau sudah mengakuin. Jangan kulakukan itu lagi. Pasti Tuhan ingatkan sama kita. Pasti bilang, oh stop, jangan minta ampun. Jangan lakukan itu lagi, stop. Ya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita akan merasa sukacita yang luar biasa ketika kita menerima pengampunan yang luar biasa. Ketika kita menerima pengampunan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan mendapatkan wibawa ilahi. Kita akan dapat wibawa ilahi. Di buku Richard J. Foster dikatakan bahwa ketika kita sudah melakukan pengakuan dosa dan menerima pengampunan dosa, kita akan menerima wibawa ilahi. Ingat, dan Bapak Ibu Saudara yang perlu kita ketahui, ketika kita sudah diampuni Bapak Ibu Saudara, kita harus mengampuni orang lain. Banyak berpikir, ya aku udah diampuni, aku udah dapat menerima pengampunan, yang udah gini. Tapi ketika orang berbuat salah kepada kita, buat kesel, buat apa? Buat marah kita, melakukan kesalahan yang kita tidak sukai, nggak kita sukai. Terkadang kita, apa sih? Jangan gitulah. Oh gini. Jangan Bapak Ibu Saudara, ampuni dia. Kadang kita terkadang kita menjauhi dia. Terkadang kita, ya lu pencuri ya gini, gak usah kata-kata. Tidak, jangan lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Kita harus ampuni dia. Kita rangkul dia, bilang, aku mengampunimu kawan. Seperti ketika sahabat kita melakukan dosa, aku mengampunimu sahabat, aku mengasihimu. Seperti Tuhan mengampuni aku juga dan mengasihi aku juga. Dikatakan di Yohanes 20 ayat 23, ketika orang minta ampun, dosanya akan diampuni. Sama, ketika kita mengampuni orang lain, maka dosa-dosanya, kesalahannya akan diampuni oleh Tuhan. Dan kita akan merasa sukacita, seperti yang saya bilang di awal, akan merasa luar biasa. Ingat Bapak Ibu Saudara, yuk kita belajar sama-sama, belajar mengakui dosa-dosa kita, belajar untuk minta ampun kepada Tuhan. Dan satu lagi Bapak Ibu Saudara, belajar untuk mengampuni orang lain. Ingat, ketika engkau diampuni, ketika engkau menerima pengampunan, engkau harus juga mau bisa mengampuni orang lain dan menerima pengakuan dosa orang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.